Asal-usul dan pendidikan Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan agama Islam dari ayahnya dan juga belajar kepada ulama-ulama besar di Tanah Jawa. Setelah dewasa, Sunan Bonang juga pernah menimba ilmu ke negeri Pasai, Sumatera, yang pada masa itu terkenal sebagai pusat keilmuan Islam. Dari sana, ia banyak belajar ilmu tasawuf, fikih, hingga seni dakwah. 2. Metode dakwah yang unik. Sunan Bonang dikenal kreatif dalam berdakwah. Ia sering menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai sarana penyebaran Islam. Gamelan dan tembang Jawa. Ia menciptakan gending-gending, lagu Jawa, bernuansa Islami. Misalnya tembang Tombo Ati yang sampai sekarang masih populer. Melalui seni suara dan musik, ajaran Islam lebih mudah diterima masyarakat. Wayang dan suluk. Sunan Bonang membuat suluk-suluk, ajaran berbentuk syair, yang syarat nilai tauhid, akhlak, dan tasawuf. Hal ini membuat ajaran Islam dapat dipahami tanpa menyinggung budaya lokal. Pendidikan santri. Sunan Bonang mendirikan pesantren di daerah Tuban. Banyak muridnya yang kelak menjadi ulama besar, termasuk Sunan Kalijaga, yang awalnya seorang perampok bernama Raden Said. Kisah dengan Sunan Kalijaga. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertemuan Sunan Bonang dengan Raden Said. Diceritakan Raden Said dulu merampok harta orang kaya untuk dibagi pada orang miskin, namun caranya salah. Sunan Bonang kemudian menuntunnya. Sunan Bonang memberi ujian. Raden Said diminta menjaga tongkat di tepi sungai tanpa boleh pergi, berhari-hari lamanya, hingga akhirnya ia sadar arti sabar dan taat. Dari situlah Raden Said mendapat bimbingan langsung, dan kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Karomah dan kebijaksanaan. Sunan Bonang dikenal memiliki karomah berupa ilmu laduni, pengetahuan yang langsung diberikan Allah. Ia juga diyakini mampu menundukkan hati orang-orang keras kepala dengan kelembutan dan kesabaran. Beberapa peninggalannya adalah Masjid Agung Tuban dan tradisi tembang suluk yang masih dikenal sampai sekarang. Wafat. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Makamnya berada di Tuban, Jawa Timur, dan hingga kini selalu ramai diziarahi peziarah dari berbagai daerah. Sunan Bonang adalah contoh bagaimana Islam disebarkan dengan kebijaksanaan, budaya, dan seni sehingga masyarakat Jawa bisa menerima Islam dengan damai tanpa paksaan.